Welcome to Bake Purito Official. Nah, selamat datang di channelku Purito Official. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 12 yaitu sel volta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Milanus Kuipa, kelas 12 MIPA, nomor absen 15. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Check it out. Halo guys, apakah kalian mengetahui definisi atau pengertian dari sel volta ini? Karena materi kali ini kita akan membahas tentang sel volta yang begitu banyak materinya. Itu yang saya ingin mengetahui, apakah kalian mengetahui definisi atau pengertian dari sel volta. Nah, kalau belum, saya akan menjelaskan sel volta definisinya. Pada sel volta itu elektronnya dirancang untuk mengalir pada rangkaian luar sehingga dapat menghasilkan sebuah kerja. Agar dapat menghasilkan, maka reaksi oksidasinya itu harus dipisahkan dari reaksi reduksinya sehingga membentuk sebuah sel. Apakah kalian paham? Kalau kalian belum paham, kalian bisa melihat di gambar berikut kali ini. Check it out. Bagaimana gambar yang tadi saya perlihatkan? Gambar ini. Nah, pada rangkaian sel volta itu kedua sel volta lagi maksudnya. Pada rangkaian sel volta itu kedua larutan dihubungkan oleh jembatan karang yang berisi KCl. Jadi larutan itu mengalir dari elektroda Cn sebagai anoda, sedangkan ke elektroda itu Cu itu sebagai katoda melalui kawat eksternal. Nah, setelah sel yang satu terdiri dari logam zn, kalian bisa lihat di gambar ini saja, di gambar ini dicelupkan ke dalam larutan yaitu ZnSO4, dan setengah sel yang lainnya terdiri dari atas logam tembaga, salt atau copper yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Nah, jika kedua larutan elektrodanya itu dihubungkan dengan rangkaian luar, misalnya kabel kawat, maka ia akan menghasilkan arus listrik yang dapat dibuktikan dengan bergeraknya jarum galvanometer yang dipasang pada rangkaian luar dari sel tersebut, ataupun dengan lampu. Sel yang tampak di gambar sel volta yang di atas gambar ini sesuai dengan nama orang yang mengembangkan alat tersebut. Nah, ketika sel volta ini digunakan sebagai sumber listrik, terjadi perubahan dari Zn menjadi sifatnya yang dapat dilarutkan. Jadi ini sudah yang dapat dilarutkan. Jadi Zn buka kurung S panah Zn 2+ Ag tambah Se min buka kurung reaksi oksidasi, itu merupakan sifat dari larutan. Hal ini dapat diketahui dari semakin berkurangnya massa logam Zn. Jadi di sisi lain, elektroda Cu itu semakin bertambah massanya karena terjadi pengendapan Cu dari Cu2+ dalam larutan tersebut. Cu2+ dapat dilarutkan menjadi di samping ini, yaitu Cu2+ dalam kurun Ag plus 2E min panah Cu dalam kurun S menjadi reaksi reduksi. Pada sel tersebut, elektroda Zn itu bertindak sebagai anoda dan elektroda Cu sebagai katoda. Jadi pada sel elektrokimia, baik sel volta maupun sel elektrolisis, anoda adalah elektroda yang tepat terjadinya reaksi oksidasi, dan katoda itu adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Jadi untuk memudahkan mengingat pemahaman kalian, perhatikan huruf pertama dari kata katoda dan kata reduksi. Huruf pertamanya adalah K dan R kecil, sama-sama merupakan huruf konsonan. Sementara huruf pertama dari kata anoda dan oksidasi adalah A dan O, itu merupakan huruf kecil juga, sama-sama merupakan huruf pertama dari huruf pertama. Ini sama-sama merupakan huruf vokal. Bukan huruf pertama, huruf vokal, maaf, dari huruf vokal. Nah, agar kalian memahami lebih mudah dan dapat mengingatnya, bisa dengan menyikatnya atau bisa menyikatnya. Nah, dapat menyimaknya di perut saya ini. Karo, contohnya seperti karo. K itu merupakan katoda dan R itu merupakan reduksi, sedangkan A itu merupakan anoda dan O itu merupakan oksidasi. Nah, ketika sel volta itu digunakan, terjadi arus elektron dari elektroda Zn atau dalam kurun Zn ke elektroda tembaga yaitu Cu. Pada rangkaian luar
yang pada pengertian saya sudah bahaskan pada rangkaian luar, bisa kita ketahui bahwa dalam fisik ada koefisien yang menyatakan bahwa pada sumber arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada rangkaian luar atau elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Oleh karena itu, logam sen itu bertindak sebagai kutub negatif dan logam tembaga itu sebagai kutub positif. Bersamaan dengan itu pula, pada larutan dalam sel tersebut terjadi perpindahan sebagai ion Zn2+ dari kiri ke kanan. Hal ini terjadi karena dalam larutan dari larutan sebelah kiri terjadi kelebihan ion, yaitu Zn2+ dibandingkan dengan ion SO42- dibandingkan dengan ion SO42- yang ada. Sementara itu ion SO42- itu mengalir dari kanan ke kiri karena di sisi kanan kelebihan ion, yaitu SO42- dibandingkan dengan ion Cu2+. Reaksi total yang terjadi pada volta adalah Zn dalam kurun S plus Cu2+ Ag dan yaitu Zn2+ Ag plus Cus. Ada beberapa rangkuman yang saya tempelkan dalam ini. Kalian bisa lihat rangkuman sel volta itu ada 3. Yang pertama adalah ketika sel volta digunakan sebagai sumber listrik, maka terjadi perubahan dari Zn menjadi Zn2+ yang sifatnya dapat dilarutkan. Kalian bisa lihat sendiri di tabel ini, di gambar satu saya ini, yaitu Zns dan Zn2+ dan Se min reaksi oksidasi yang materi sebelumnya yang kita bahas tadi di atas. Yang kedua adalah elektroda Cu itu semakin bertambah masanya karena terjadi pengendapan Cu dari Cu2+ dalam larutan. Di situ juga kalian bisa lihat gambar ini, yaitu larutannya Cu-Ag, Cu2+ S reaksi reduksi. Dan yang ketiga itu merupakan reaksi total yang terjadi pada sel volta, yaitu Zns plus Cu2+ Ag dan Zn plus Ag plus Cus. Itu merupakan rangkuman dari ketiga materi yang tadi kita pelajari.